Halo semuanya, namaku Dailymans dan selamat datang di video lainnya. Dalam video ini, aku akan merangkum manhwa berjudul Zombie King. Semoga kalian menikmatinya. Kisah ini dimulai dengan jatuhnya kota Shinkong akibat wabah virus baru bernama T-Sequenci. Untuk menyelidiki virus ini, Kementerian Pertahanan mengirim ahli virologi dan 13 tentara. Saat ini, sudah 1 minggu berlalu. Sejak wabah awal dimulai, menurut berita, ahli virologi dan 13 tentara tersebut telah dieliminasi oleh zombie. Namun kenyataannya mereka masih hidup, meski kini hanya tersisa 7 orang. Protagonis kita adalah Nan yang menggendong adik perempuannya, Chayenne, di punggungnya. Chayenne adalah satu-satunya manusia yang tidak terpengaruh virus, dan Nan ingin mengekstrak antibodinya demi menciptakan penawar demi menyelamatkan umat manusia. Gedung tempat mereka berada diserbu zombie, dan sisa tentara mulai menahan serangan tersebut. Seorang gadis mengawal Nan ke atap dan menyuruhnya menggunakan zipline untuk mencapai gedung lain, lalu menuju jembatan Kanjong di mana seluruh pasukan menunggu. Nan menggunakan zipline, dan di tengah jalan, adiknya bertanya mengapa dia meninggalkan semua orang di belakang. Nan menjawab bahwa mereka semua berkorban agar dia bisa tetap hidup. Begitu sampai di gedung seberang, mereka dihadang gerombolan zombie. Nan mengambil kapak dan mulai menghabisi zombie satu persatu. Setelah itu, adiknya mendekat untuk bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Nan meyakinkannya untuk tidak khawatir karena ini hanyalah zombie tingkat rendah. Di dalam gedung ini, mereka harus turun ke lantai 1 menggunakan lift untuk menghindari gelombang zombie dan menuju jembatan sungai Kingjong. Begitu sampai di jembatan, mereka akan aman. Adiknya, Chayenne, mengumpulkan keberanian dan berkata bahwa Nan boleh menggunakan seluruh darahnya untuk menyelamatkan orang lain. Selama dia bisa menolong banyak nyawa, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Nan mengatakan bahwa adiknya tidak akan mati karena dia telah bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sementara itu di jembatan, para tentara berhasil membasmi sekelompok zombie. Pihak berwenang berencana mengirim pengebom untuk menghancurkan kota F beserta para penyintas karena mereka tidak ingin mengambil risiko kebocoran virus T. Setelah beberapa menit, Nan dan adiknya tiba di jembatan, dan semua tentara mulai mengarahkan senjata ke arah mereka. Nan mengira ini adalah kesalahpahaman, jadi dia berseru bahwa dia adalah Nan, sang ahli biologi, dan membawa sampel hidup virus T. Dia yakin telah menemukan penawar virus tersebut. Namun, menurut pemimpin tentara, infeksi virus T akan menyerangnya dalam 3 jam, dan mereka tidak bisa menunggu selama itu untuk memastikan apakah dia benar-benar terinfeksi, apalagi gadis kecil bersamanya bahkan tidak memakai masker. Dia lebih baik membunuh mereka karena salah paham daripada membiarkan mereka pergi. Chayenne mendekati Nan dan memeluknya. Sebuah helikopter mendekat dan tentara memberitahu bahwa menurut informasi, Nan telah tewas seminggu lalu. Berdasarkan hukum baru, siapapun yang menginjakan kaki di jembatan akan ditembak di tempat. Tentara pertama-tama menghabisi Chayenne, lalu kemudian Nan. Segala yang terjadi disiarkan langsung oleh sebuah drone. Transmisi ini disaksikan oleh warga sipil dan penasihat pemerintah. Salah satu penasihat berpendapat bahwa Nan memiliki penawar dan tidak terinfeksi, jadi tidak perlu melenyapkannya. Namun yang lain tidak setuju karena dia telah menginjak jembatan, dan menurut aturan baru, semua penyintas yang datang ke jembatan harus dilenyapkan untuk mencegah penyebaran virus. Mendengar hal ini, banyak penasihat memberikan suara untuk melenyapkan Nan, dan akibat perintah itu, para tentara mengakhiri hidupnya. Mereka kemudian menghancurkan jembatan dengan bahan peledak untuk mencegah zombie menyeberang. Keesokan harinya, burung gagak mulai memakan tubuh Nan, tapi pada saat itulah dia terbangun dan semua lukanya mulai sembuh. Rambutnya berubah dari hitam menjadi putih, dan dia merasa bingung karena tidak tahu bagaimana dia masih hidup meski jantungnya telah hancur. Dia segera menyimpulkan bahwa itu berkat memiliki darah yang sama dengan Chayenne. Melihat sekeliling, dia melihat tubuh adiknya di tanah dan segera mendekat untuk memeriksa apakah dia juga masih hidup. Setelah kematian fisik, kornea biasanya memutih dan pupil melebar sepenuhnya. Namun sebaliknya, pupil Chayenne tetap jernih dan tidak ada tanda-tanda pembusukan. Meskipun begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat itu, seorang tentara yang lewat dengan mobil mengejeknya karena tidak bisa menemukan mangsa untuk digigit, lalu pergi sambil menyebut kota F sebagai kota hantu. Nan mendengar ucapan tentara itu meski jaraknya jauh. Di antara reruntuhan, dia menemukan kotak cello dan memasukkan tubuh adiknya ke dalamnya, lalu menuju kota F. Sore harinya, pemerintah mengumumkan kepada warga bahwa tidak ada lagi penyintas di seluruh kota F, dan karena itu, kota akan memasuki penguncian total. Seorang wanita tua mulai menangis mengetahui putrinya masih hidup namun tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Sementara itu, sesosok mayat zombie jatuh ke laut dan seekor ikan memakan dagingnya. Tak jauh dari sana, beberapa remaja sedang berkemah di pantai. Menurut berita, konsorsium Four-Star akan mengunci seluruh kota dan meledakannya berkeping-keping untuk melenyapkan sisa-sisa virus T. Karena virus tidak bisa menyebar di air, salah satu remaja masuk ke air untuk menangkap udang menggunakan sebuah jaring. Di kota F, Nan berencana menuju laboratorium gedung Gemini untuk mencari cara menyelamatkan adiknya. Pertama-tama, dia berencana mencari senjata. Di tengah jalan, dia menemukan kapak dan menggunakannya untuk menghabisi salah satu zombie. Zombie-zombie lain mulai mencari pelakunya, namun tidak menyerang Nan karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari kawanan mereka. Setelah itu, dia pergi ke toko senjata dan mendapatkan beberapa senjata. Sementara itu di luar, sekelompok penyintas mulai membasmi zombie. Saat mereka bertarung, seekor zombie menggigit salah satu pria. Pria itu meminta bantuan bosnya, namun alih-alih menolong, bosnya justru mendorongnya ke arah kerumunan zombie dan melarikan diri bersama yang lain. Saat kabur, mereka melihat Nan keluar dari toko senjata. Ketika melihat warna rambut dan matanya, mereka tahu dia bukanlah manusia, jadi mereka menunggu Nan menjauh sedikit sebelum menyerangnya dari belakang menggunakan busur. Namun tepat sebelum anak
panah mengenainya, Nan mendengar suara serangan dan menghindar. Pemimpin kelompok bertanya mengapa zombie tidak menyerangnya. Nan segera menyadari bahwa masker oksigen tidaklah umum, jadi seseorang pasti memberikan masker ini kepada para pengacau tersebut. Dalam sekejap mata, Nan melucuti senjata sang pemimpin dan bertanya dari mana dia mendapatkan masker oksigen tersebut. Pemimpin itu mengungkapkan bahwa dia menukarnya dengan pasokan di pusat kota bersama kelompok utama. Saat mereka berbicara, sang pemimpin memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memanfaatkan situasi dan menghabisinya. Mereka mencoba menyerang dari belakang, namun Nan melenyapkan mereka dalam sekejap menggunakan senapan submesin. Akibat suara tembakan, zombie-zombie berdatangan dan kelompok penyintas itu melarikan diri. Setelah itu, Nan menuju gedung Gemini. Dia memasuki gedung dan naik lift menuju lantai 60. Sesampainya di sana, dia menemukan seekor zombie yang sedang melahap tubuh kapten. Dengan cepat, dia mengambil kapak dari lantai dan menghabisi zombie itu untuk membalas kematian sang kapten. Saat memeriksa mayatnya, dia menemukan cetak biru gedung tersebut. Misi kapten sebenarnya adalah menghancurkan sebuah ruangan di gedung ini. Nan berpikir ruangan itu pasti berkaitan dengan virus T, sehingga dia yakin bisa menemukan cara menyelamatkan adiknya. Namun, meskipun memiliki misi ini, sang kapten memutuskan untuk memundurkan diri agar mereka bisa melarikan diri. Mengawal Nan keluar dari kota F hanyalah misi palsu. Misi utamanya adalah menghancurkan ruangan tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Nan untuk menyadari bahwa inilah alasan mengapa pemerintah mengirim tim tentara bersamanya. Sesampainya di lantai 55, Nan menemukan tumpukan bangkai tikus. Semua tikus itu memiliki luka melengkung di kepala dan otaknya hilang. Dia mengabaikan bangkai tikus itu dan mencari ruangan dari cetak biru tersebut. Setelah mencari beberapa lama, dia menemukan sesosok mayat ilmuwan bernama Lancet. Dialah yang bertanggung jawab mengeluarkan otak dari tikus-tikus tersebut. Kini dia menjadi zombie, namun kondisi infeksinya sangat berbeda dari zombie lain karena ada lubang peluru di kepalanya dan dia dibunuh oleh seseorang bersenjata. Nan mengambil pisau bedah dari lantai dan mendekati pintu terdekat. Pada saat itu, dia mendengar 3 detak jantung. Saat membuka pintu, dia bertemu dengan 2 tentara bayaran dan seorang gadis yang terikat. Dalam sekejap, Nan mengakhiri hidup tentara bayaran pertama. Tentara bayaran kedua, saat melihat rekannya tumbang, mencoba membunuh gadis itu. Nan menyadari hal ini dan melenyapkan tentara tersebut menggunakan senapan submesin. Para tentara bayaran ingin melenyapkan wanita itu karena dia memiliki informasi yang sangat berharga. Nan membebaskan gadis itu dan menyadari bahwa di belakangnya terdapat ruangan yang dipenuhi bahan peledak. Dia segera sadar bahwa inilah ruangan rahasia yang ingin dihancurkan oleh pihak berwenang. Saat memasuki ruangan ini, dia menemukan wadah berisi otak tikus yang terhubung ke seekor burung nuri melalui koneksi saraf. Burung nuri ini adalah pemancar jarak jauh biologis. Burung itu memanggil Nan dan berkata jika dia ingin menemui orang di balik pemancar tersebut, dia harus pergi ke laboratorium Universitas Kanjong. Saat dia meninggalkan ruangan, gadis yang dibebaskannya tadi mengambil pistol dan mulai mengancamnya. Namun, setelah mendengar suaranya, gadis itu menyadari bahwa dia adalah sang akademisi Nan. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Chen, peneliti utama di Akademi Sains Negara Haji. Orang-orang yang mencoba membunuhnya adalah tentara bayaran dari Blackwater dan Chim, dan hanya ada satu konsorsium yang bisa menghubungi tentara bayaran tersebut, yaitu konsorsium Four Star. Saat memeriksa mayat salah satu tentara bayaran, Nan menemukan sertifikat dari Institut Penelitian. Sertifikat ini memiliki logo laboratorium Universitas Kanjong. Nan bertanya kepada Chen mengapa tentara bayaran menculiknya, dan Chen menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang memegang kata sandi laboratorium Universitas Kanjong. Meskipun kata sandi itu diubah secara berkala, tepat sebelum wabah virus, dialah orang terakhir yang memasuki laboratorium. Setelah wabah, dia merasa seseorang ingin menjadikannya kambing hitam. Jadi demi keselamatannya sendiri, dia kembali ke kota F. Setelah mengetahui bahwa Nan ingin menyelidiki masalah ini, dia bertanya apakah boleh ikut dengannya. Laboratorium Universitas Kanjong adalah fasilitas kunci yang didirikan di kota Haji. Nan memberitahu Chen bahwa jika dia mengikutinya, kematian sudah pasti menanti. Dia berencana pergi sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Melihat hal ini, Chen membagikan kata sandi tersebut, dan sebagai imbalannya Nan memberinya pasokan dan senjata untuk bertahan selama 6 hari. Sisa sebelum pengeboman. Setibanya di tempat parkir, dia melihat semua mobil di lingkungan itu telah dirusak. Laboratorium berjarak 2 km, jadi dia mulai mencari mobil yang masih berfungsi. Di gang terdekat, seorang pria mendatangi rumah preman untuk menukar apa yang dia punya dengan makanan dan masker. Pria itu telah menculik istrinya sendiri dan ingin menukarnya dengan makanan. Preman itu setuju dengan kesepakatan itu dan memberinya makanan serta masker. Kemudian, wanita itu dikurung di sebuah ruangan bersama wanita-wanita lainnya. Di sebuah jalan di kota F, 2 pria sedang berdiskusi kemana mereka harus pergi mencari pasokan. Salah satu pria melihat Nan sedang memeriksa mobil-mobil, dan menurut bos mereka, setiap pria yang mencari pasokan harus dilenyapkan. Jadi mereka segera mempercepat van dan menuju ke arah Nan. Namun Nan bereaksi tepat waktu dan mulai menembaki mereka dengan senapan submesin, melukai mereka dengan parah. Setelah itu, dia bertanya kepada salah satu dari mereka mengapa mereka menyerangnya. Pria itu mengungkapkan bahwa bos mereka menyuruh mereka membunuh setiap penduduk yang turun ke jalan mencari makanan. Mereka bertanggung jawab menghancurkan semua mobil, dan bos mereka berada di gedung komersial. Nan mengambil van mereka dan menuju ke laboratorium Universitas Kanjong. Di tengah jalan, dia menyadari tidak punya banyak bahan bakar. Jadi dia mengubah rencana dan menuju gedung komersial untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar. Setibanya di gedung itu, dia segera memacu kendaraan dan menabrak kaca, menyebabkan para zombie masuk ke dalam gedung. Sementara itu, bos organisasi tersebut mencoba tidur dengan wanita yang telah ditukarnya dengan makanan. Pada saat
Saat itu, salah satu anak buahnya datang memberitahu bahwa seseorang telah menabrak gerbang dengan mobil dan sekarang para zombie masuk. Mendengar hal ini, dia memerintahkan agar para wanita diikat dan digunakan sebagai umpan. Setelah beberapa menit, zombie-zombie itu mencapai para wanita tersebut, namun tepat sebelum mereka menyerang, Nan melenyapkan mereka. Dia menyembunyikan para wanita itu di sebuah ruangan agar aman dari zombie. Sementara itu, kelompok preman mengambil kesempatan ini untuk menuju mobil guna melarikan diri. Namun Nan muncul di hadapan mereka bersama gerombolan zombie dan mengakhiri nyawa mereka semua. Kemudian dia masuk ke dalam mobil, dan gadis yang diculik oleh para preman tadi berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Sementara itu, penasihat pemerintah ingin mengebom bangunan tertentu seperti Laboratorium Biologi Universitas Kangjong di Kota F untuk mencegah kebocoran sumber infeksi virus. Namun tidak semua orang setuju karena dianggap terlalu terburu-buru untuk memajukan pengeboman dari 6 hari menjadi 1 hari. Jadi mereka memulai pemungutan suara dan sebagian besar penasihat setuju kecuali perwakilan Yayasan Hyundai karena menurutnya tidak masuk akal mengambil keputusan ini karena masih ada kemungkinan adanya penyintas. Mendengar hal ini, perwakilan grup 4-star berdiri dan memberitahu yang lain bahwa tim ahli dari konsorsium 4-star telah meninjau kota dan tidak menemukan penyintas. Perwakilan Yayasan Hyundai membalas bahwa para ahli dari konsorsium 4-star tentu saja menghasilkan hasil yang diinginkan oleh perwakilan mereka sendiri. Setelah mendengar hal ini, lebih banyak perwakilan yang berbalik menentang. Kini setelah suara setuju dan tidak setuju seimbang, pengeboman ditunda. Direktur negara memerintahkan perwakilan grup 4-star untuk mengirim drone guna mensurvei dan memastikan tidak ada lagi penyintas sebelum melanjutkan penghancuran dan rekonstruksi kota. Pada hari yang sama, banyak drone tiba di kota F dan setelah melihat drone tersebut, para penyintas yang tersisa merasa senang dan mencoba menarik perhatian drone. Namun alih-alih membantu mereka, drone-drone itu mulai melenyapkan para penyintas yang tersisa. Secara total, drone tersebut melenyapkan 2.857 orang. Salah satu bawahan perwakilan memberitahu atasannya bahwa para penyintas memiliki banyak kerabat di kota F dan kerabat tersebut kini sedang berdemonstrasi di depan gedung pemerintah. Dia tidak tahu apakah mereka benar-benar melakukan hal yang benar. Perwakilan itu menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal ini karena mereka melakukan ini untuk membasmi virus. Begitu mereka menghancurkan kota F, mereka akan dianggap sebagai penyelamat. Dia memerintahkan bawahannya untuk pergi secara pribadi dan mengurus penghancuran total laboratorium biologi dan juga mengirim seseorang untuk memberi pelajaran kepada perwakilan Yayasan Hyundai karena dia tidak menyukai sikapnya pada pertemuan malam ini. Laboratorium Kangjong akan dihapus dari muka bumi. Sementara itu, Nan akhirnya sampai di pintu masuk Institut Bawah Tanah. Tempat ini menyembunyikan rahasia yang ingin dihancurkan oleh kementerian dan setelah beberapa menit, Chen juga tiba di institut tersebut dengan mobil dan saat mendekati pintu masuk laboratorium, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Karena ingatannya, dia mulai merasa sakit kepala dan tahu bahwa ingatannya telah dihapus, jadi dia pikir lebih baik bersembunyi daripada turun tangga. Di salah satu ruangan Institut Bawah Tanah, sekelompok penyintas sedang dipimpin oleh seorang gadis bersenjata. Di tengah jalan, salah satu anak laki-laki tidak sengaja menjatuhkan tabung reaksi. Namun tepat sebelum menyentuh tanah, gadis itu menangkapnya dan menyuruh yang lain untuk lebih berhati-hati. Sejauh yang dia tahu, pusat tempat ini adalah eksperimen daur ulang mandiri ekologis, jadi ada cukup sumber daya bagi mereka untuk hidup selama setahun. Meskipun jalanan diblokade, mereka memiliki tim penyelamat yang akan segera kembali untuk menjemput mereka. Pada saat itu, seekor anjing yang terinfeksi virus muncul di hadapan mereka. Nan memasuki laboratorium bawah tanah, dan sebuah kamera mengenalinya lalu membukakan pintu untuknya. Dia sedang dipantau dari jarak jauh oleh orang yang sama yang telah mengiriminya pesan melalui burung nuri. Setelah berjalan beberapa saat, Nan sampai di ruangan yang sama dengan kelompok penyintas yang sedang ketakutan oleh anjing mutan itu. Dalam sekejap, anjing tersebut merobek lengan salah satu penyintas. Nan segera muncul dan melenyapkan anjing itu menggunakan belati. Dia memperhatikan bahwa gadis itu memiliki logo laboratorium pada lencananya, jadi dia pikir gadis itu pasti tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, lebih banyak anjing mutan muncul dan mencoba menyerang Nan. Namun mereka semua dihabisi. Kemudian mereka pindah ke ruangan lain dan gadis itu bertanya kepada Nan apakah dia bisa melindungi mereka sebagai imbalan atas lokasi pangkalan ekologis dengan banyak sumber daya. Berkat salah satu buku harian, Nan menemukan bahwa infeksi virus T telah ada di laboratorium ini sejak lama. Semakin lama subjek terinfeksi, semakin dalam mutasinya. Anjing-anjing zombie memiliki kemampuan luar biasa karena mereka telah terinfeksi dalam waktu yang lama dan masih dalam tahap eksperimental awal. Perkembangan selanjutnya pada manusia tidak boleh disamakan dengan anjing, jadi tidak perlu menghancurkan kota F untuk mencegah hal ini. Karena para manajer senior dan eksekutif takut pada virus, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membalas dendam. Nan setuju untuk bekerja sama dengannya, namun dengan syarat mulai sekarang, mereka harus mendengarkannya dan mengikuti arahannya. Jika tidak, mereka akan mati. Setelah itu, mereka menuju ke laboratorium utama. Di tengah jalan, gadis itu bertanya kepada Nan apakah benar mereka akan membom kota F meskipun masih banyak penyintas. Menurut apa yang didengar Nan dari para tentara, kota itu akan dibom dalam seminggu karena para penyintas tidak lagi dianggap manusia oleh para manajer senior. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pintu-pintu mulai terbuka secara otomatis. Nan memberitahu gadis itu bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka di area pusat. Gadis itu menganggap hal itu mustahil karena dialah yang mengaktifkan saklar keamanan darurat di area pusat sebelum kecelakaan terjadi, sehingga sekarang tempat itu hampa udara dan tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Setelah beberapa menit, mereka sampai di ruangan lain dan pintu terbuka lagi. Nan memutuskan untuk masuk lebih dulu untuk memeriksa area, namun saat dia memasuki ruangan, pintu tertutup di belakangnya. Pria misterius
misterius di balik kamera keamanan ternyata adalah sebuah otak di dalam wadah cairan. Sementara itu di luar, drone mulai membombardir bagian luar institut dan di tengah ledakan, tim penyelamat penyintas berhasil masuk. Mereka menyadari bahwa ada orang lain yang telah memasuki laboratorium bawah tanah dan saat mereka menuruni tangga, mereka melihat siluet seseorang. Siluet ini milik Chen. Begitu melihatnya, pemimpin tim penyelamat penyintas menyadari bahwa dia adalah seorang peneliti dari institut tersebut. Jadi dia menenangkannya dan menyuruhnya jangan takut karena mereka adalah tim pencari dan penyelamat penyintas. Mereka segera memasuki laboratorium saat drone mulai mendekat. Di sepanjang jalan, mereka melihat semua mayat mutan yang telah dilenyapkan oleh Nan. Melihat begitu banyak anjing mutan, Chen tidak tahu apakah Nan masih hidup. Pemimpin tim memberitahu bahwa anjing-anjing yang terinfeksi virus T telah membunuh banyak anak buahnya dalam satu malam, jadi mustahil bagi Nan untuk selamat. Chen merasa frustrasi karena Nan berhasil bertahan dari dua tentara bayaran bersenjata, padahal tugas seperti ini mustahil bagi orang normal. Di dalam laboratorium, sang otak memberitahu Nan bahwa dia tahu tentang insiden di jembatan dan juga tahu bahwa para manajer senior sedang membantai para penyintas di kota F. Segera Nan menyadari bahwa otak tersebut adalah salah satu yang pertama terinfeksi virus T. Dia bertanya mengapa dia membawanya ke laboratorium. Otak tersebut ingin Nan membantunya memulihkan tubuh untuknya, karena dalam kondisinya saat ini, dia lebih buruk daripada orang cacat. Sebagai imbalan untuk membangun kembali tubuhnya, dia bersedia menghidupkan kembali adik perempuan Nan. Nan tidak mempercayai hal ini, jadi otak itu memberitahu bahwa dia telah mengumpulkan informasi tentang virus T, dan informasi yang dia miliki sangat penting agar adiknya bisa dihidupkan kembali. Nan mendekat dan mengungkapkan syarat-syaratnya sendiri sebagai imbalan. Siapapun yang bekerja dengan sang otak akan menjadi target utama pencarian negara H yang menimbulkan bahaya besar. Jika Nan bekerja dengan otak itu, baik dia maupun adiknya akan berada dalam bahaya, dan kebangkitan adiknya akan terhambat. Jadi dia berpikir jika dia tidak membawa otak itu keluar, eksperimennya akan berhasil. Mendengar hal ini, sang otak menanyakan syarat-syarat Nan. Nan mengungkapkan bahwa syarat pertama adalah dia ingin melakukan penelitian pada otak tersebut untuk memahami betapa istimewanya itu, karena dia yakin pasti ada informasi penting dalam ingatannya, dan dengan mengakses fragmen ingatannya, dia juga bisa menentukan apakah otak itu berbohong. Syarat kedua adalah dia ingin adiknya dihidupkan kembali secepat mungkin sebagai kompensasi karena telah menempatkan mereka dalam bahaya. Syarat ketiga adalah dia ingin bantuan dalam meneliti cara menyuntikkan virus T untuk memungkinkannya berevolusi sambil tetap mempertahankan kecerdasan. Dia berencana menggunakan para penyintas kota untuk membangun tubuh biokimia bagi virus T, dengan maksud menggunakan para penyintas untuk melawan para manajer senior. Pada saat itu, sang otak menyadari bahwa ia telah menemukan orang yang luar biasa, jadi ia setuju. Namun dengan syarat Nan harus membantunya membangun kembali tubuhnya. Nan takut membiarkannya mendapatkan tubuh karena itu sama saja dengan melepaskan iblis, jadi dia pikir lebih baik menunda proses pembangunan kembali tubuhnya selama mungkin. Nan memberitahu bahwa jika ia mencoba menipunya, dia akan membuangnya ke kedalaman laut untuk meninggalkannya dalam kegelapan total dan kesendirian. Ini adalah kematian yang lambat dan sejuta kali lebih mengerikan daripada kematian fisik bagi sang otak. Nan meninggalkan ruangan dengan wadah otak tersebut, dan dia merasakan bahaya lalu menyuruh mereka tetap diam karena ada drone yang dilengkapi rudal di luar. Pintu institut bawah tanah tidak bisa menahan jenis kekuatan tempur semacam itu, jadi dia menyuruh mereka pergi ke laboratorium terdalam yang tahan nuklir. Saat mereka menuju laboratorium terdalam, sang otak mulai merasakan bahwa sekelompok pria berjumlah 6 orang dan seorang wanita telah mencapai pintu laboratorium. Nan mengira itu adalah Chen, jadi dia menyuruhnya membuka semua pintu di jalur mereka menggunakan kekuatannya. Otak itu mulai membuka semua pintu. Drone mulai membombardir, dan Chen serta kelompok penyelamat mulai membuka pintu institut bawah tanah. Namun sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak bisa memecahkan kata sandinya. Tetap saja, sang kapten memberikan pukulan keras ke pintu dan tiba-tiba pintu itu terbuka dan mereka semua masuk. Saat masuk, semua pintu lainnya mulai terbuka. Melihat hal ini, kelompok penyelamat mengira mereka sedang beruntung. Namun, Chen menyadari hal itu. Itu bukan keberuntungan, tetapi dia tahu bahwa Nan ada di balik semua ini. Di kota F, drone mulai membombardir segalanya, dan di antara puing-puing, ada seorang gadis yang bersembunyi. Setetes darah zombie jatuh ke lengan gadis itu dan mulai bermutasi hingga menyebabkan ledakan. Gadis itu membangkitkan kekuatan baru dan berubah total. Kemudian, dia muncul dari puing-puing. Saat mendeteksi manusia, drone mencoba menyerangnya, tetapi dengan satu lirikan, dia melenyapkan drone tersebut menggunakan kekuatan barunya. Di laboratorium bawah tanah, Nan menghubungkan otak tersebut ke tim peneliti cerebral dan mulai bereksperimen yang menyebabkan dia sakit kepala. Menurut otak itu, drone tersebut milik konsorsium 4 bintang. Nan bertanya apakah laboratorium ini juga dibangun oleh mereka. Otak itu memberitahunya bahwa ia telah mengakses database drone tetapi tidak menemukan apapun terkait laboratorium ini. Yayasan 4 bintang adalah organisasi paling kuat di negara H dan selalu dirahasiakan. Mereka bahkan memiliki tim peneliti cerebral yang lengkap. Orang yang membangun laboratorium ini bukanlah orang biasa. Menggunakan otak itu, Nan menciptakan kombinasi antibodi dalam virus T yang disebut virus G. Virus baru ini tidak menghasilkan efek negatif yang sama pada otak manusia seperti virus T. Virus G dapat mempercepat evolusi, membuka genom manusia, dan memungkinkan individu yang terinfeksi mengembangkan kemampuan supernatural. Nan berpikir dia bisa menggunakannya untuk membangkitkan adiknya. Otak itu memperingatkan bahwa setelah genom terbuka, tubuh manusia mungkin tidak sanggup menahan kekuatan yang luar biasa dan bisa hancur. Namun, Nan bersedia menggunakannya karena jika dia bisa menjaga orang yang mengalami semua mutasi itu tetap hidup, mereka mungkin bisa membuat tubuh itu bertahan tanpa hancur. Otak
otak itu mulai mencari subjek tes, dan setelah beberapa saat, ia menemukan zombie aneh di lingkungan tersebut. Di negara H, kelompok 4 bintang mengadakan konferensi pers. Mereka menunjukkan kepada warga bagaimana tim penyelamat pergi mencari korban selamat di kota F. Perwakilan kelompok menyatakan bahwa mereka telah menggunakan lebih dari 2.500 drone pencarian dan penyelamatan, dan setelah 12 jam mencari, mereka tidak menemukan korban selamat. Dia meminta maaf kepada semua orang, dan banyak orang mulai mempertanyakan mengapa mereka membuang-buang sumber daya mencari korban ketika para ahli pencarian telah menyatakan bahwa tidak ada korban selamat di kota F. Melihat ini, perwakilan tersebut mulai menangis dan memberitahu mereka bahwa mulai saat ini, misi pencarian dan penyelamatan akan dihentikan dan rekonstruksi kota akan dimulai. Dengan kata-kata ini, dia memenangkan hati orang-orang. Namun, pada saat itu, seorang warga naik ke panggung dan memintanya untuk tidak menghentikan pencarian karena pacarnya masih berada di kota F. Warga tidak senang dengan perwakilan yang naik ke panggung, dan di antara kerumunan ada seorang wanita tua yang tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya. Bawahan perwakilan kelompok 4 bintang memberitahu dia bahwa setelah pengumuman sore ini, keluarga para korban telah menghilang dan publik mendukung rencana rekonstruksi kota F. Dia juga memberitahu dia bahwa laboratorium Universitas King Jong telah rata dengan tanah dan sekarang hanya tinggal pembersihan lingkungan sekitar. Perwakilan tersebut memerintahkan bawahannya untuk tidak membiarkan siapapun hidup dan menghancurkan poin penyimpanan data di kota F. Di laboratorium bawah tanah, otak itu telah mendeteksi seorang gadis kecil yang seusia dengan adik Nan. Sekarang ada kesempatan. Nan berencana menangkap mutan hidup itu untuk melakukan optimasi baru pada virus G. Meskipun ada drone di luar, Nan bersedia mengambil risiko karena dia tidak bisa membiarkannya dimusnahkan. Dia saat ini berada di ruang bawah tanah kompleks perumahan umum di kota universitas. Karena Nan memiliki antibodi virus T di tubuhnya dan fisiknya telah berevolusi hingga titik di mana dia sekarang lebih kuat. Dari rata-rata orang, dia berencana menyuntikkan virus G ke dirinya sendiri. Otak itu mencoba memperingatkannya bahwa jika dia menyuntikkan virus tersebut, proses infeksi akan sangat menyakitkan dan jika gagal, tubuhnya akan meledak menjadi potongan-potongan. Meski mengetahui hal ini, Nan bersedia mengambil risiko, jadi dia pergi ke ruang isolasi agar energi dari virus G tidak mempengaruhi otak itu. Dia menyuntikkan virus tersebut ke lehernya dan tubuhnya mulai bereaksi terhadap virus itu. Jeritannya terdengar oleh tim penyelamat dan mereka mulai mengikuti suara tersebut. Setelah beberapa menit, mereka tiba di ruangan dan bertemu dengan gadis yang memegang senjata. Chen bertanya padanya tentang Nan dan dia memandu mereka ke laboratorium tempat otak itu berada. Dia menjelaskan bahwa otak itu bukan orang jahat karena ia telah membawa mereka ke fasilitas bawah tanah dan menjadi orang yang membuka pintu untuk mereka. Mendengar ini, pemimpin kelompok penyelamat mengira semua anjing zombie telah dibunuh oleh otak itu. Gadis itu mengungkapkan bahwa meskipun anjing zombie bisa membantai seluruh tim penyintas dengan senjata, Nan telah melenyapkan mereka hanya dengan belati. Pada saat itu, pintu ke ruang isolasi mulai terbuka dan alarm reaksi energi tinggi mulai berbunyi. Gadis itu mendekati otak itu dan meminta penjelasan. Otak itu memberitahu mereka bahwa Nan telah menyuntikkan virus G ke dirinya sendiri, yang merupakan jenis virus baru yang diteliti Nan menggunakan virus T. Kapten kelompok penyelamat bermaksud membunuhnya karena dia adalah orang yang terinfeksi dan cepat atau lambat dia akan menjadi zombie. Perlahan pintu terbuka dan Nan muncul dari ruang isolasi. Kapten dan anak buahnya mulai menembaki dia, tetapi dalam sekejap mata Nan menghindari peluru dan melucuti senjata mereka. Sekarang indikator kualitas tubuhnya berada di atas rata-rata, dan seiring dengan semakin dalamnya infeksi, kemampuan fisiknya akan terus meningkat. Otak itu penasaran, jadi ia bertanya apakah Nan telah membangkitkan kekuatan apapun. Nan menjelaskan bahwa karena antibodi tersebut, virus G dalam tubuhnya memiliki tingkat pengikatan sel yang lebih rendah. Saat ini, hanya 30% selnya yang telah dimodifikasi, tetapi setelah virus G berlipat ganda dan mengubah semua selnya, dia akan membangkitkan kekuatan. Chen bertanya kepada Nan apakah dia berencana menyuntikkan mereka juga. Dia tidak bisa tinggal diam karena dia datang untuk menyelamatkan orang. Nan memberitahu dia bahwa jika dia adalah mentornya, pelajaran pertama yang akan diajarkan adalah untuk melawan. Dia menasihatinya untuk tidak mengikuti jalannya karena mereka yang melawan hanya mati dengan bermartabat. Kata-kata ini menggerakkan Chen dan sekarang dia bersedia membantunya dengan suntikan virus G. Saat dia melihat drone, dia menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan oleh negara H, jadi sekarang satu-satunya pilihan mereka adalah tetap berada di sisi Nan. Nan mendekatinya dan memberitahu bahwa dia lebih berani dari yang dia kira. Sekarang mereka semua hanya punya satu pilihan, bertahan hidup. Tidak akan lama sebelum Nan bisa menyempurnakan virus G agar orang biasa bisa mentoleransinya. Karena virus G meningkatkan kondisi fisik, dia bermaksud mengandalkan virus tersebut untuk menyatukan semua penyintas agar mereka bisa memberontak melawan negara H bersama-sama. Tingkat kelangsungan hidup infeksi virus G adalah 80%. Kapten berpikir probabilitas ini bukanlah taruhan yang buruk, jadi dia memberitahu yang lain bahwa ketika suntikan pertama dikembangkan, dia akan menjadi orang pertama yang maju. Mendengar kata-katanya, yang lain juga setuju untuk menggunakan suntikan itu. Mereka saat ini berada di laboratorium pusat. Nan mulai berjalan menuju pintu keluar dan meminta otak di dalam tangki untuk memberikan lokasi pasti mutan itu. Otak itu mulai berpikir dan memberitahu dia bahwa mutan itu berada di ruang bawah tanah apartemen nomor 13 di pinggiran area universitas dan juga mengungkapkan bahwa ia tidak berkeliaran tanpa tujuan di area itu. Gadis itu mendekati Nan dan menjelaskan bahwa dia sangat akrab dengan lokasi gedung itu, jadi dia bertanya apakah dia bisa ikut dengannya. Mendengar kata-kata ini, otak itu menatap padanya dan merekomendasikan
merekomendasikan untuk tidak melakukannya karena semakin banyak orang, semakin melelahkan bagi semua orang. Gadis itu mengungkapkan kepada Ota itu bahwa jalanan di area itu rumit dan sangat mudah tersesat jika mereka tidak memperhatikan. Dia juga menambahkan bahwa dia bisa menemukan rute terpendek. Gadis itu menatap Nan dan memintanya untuk mempercayainya. Nan memutuskan untuk tidak mendengarkan permintaannya dan melihat dia mengabaikannya, dia bertanya apakah dia dalam bahaya. Bisakah mereka memprioritaskan sampel mutan daripada hidupnya? Ota itu menatapnya lagi dan bertanya apakah dia memaksa mereka untuk membawanya. Tepat sebelum gadis itu bisa merespons, Nan memberitahu bahwa dia bisa ikut dengan mereka. Dia mengulurkan tangannya ke arah gadis itu dan memintanya untuk menyerahkan senjatanya. Gadis itu menyerahkan senjata itu dan mereka berdua mulai berjalan. Di sepanjang jalan, Nan menasihati gadis itu untuk bergerak cepat dan tidak tertinggal. Setelah beberapa menit, mereka mencapai sistem ventilasi laboratorium. Mereka berdua berjongkok di lantai sementara Nan memegang pintu saluran ventilasi. Dia menjelaskan kepada gadis itu bahwa semua jalan keluar laboratorium hancur, tetapi untungnya saluran ventilasi ini utuh. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka akan keluar melalui saluran ventilasi. Kemudian dia memegang pintu saluran ventilasi dengan kuat dan dengan mudah melepasnya. Lalu dia menempatkan Ota itu di dalam saluran ventilasi dan memberitahu gadis itu bahwa dia akan pergi duluan. Nan juga masuk ke saluran ventilasi dan meminta gadis itu untuk mengikutinya dengan dekat. Gadis itu mendekati pintu masuk dan menjawab bahwa dia akan masuk. Mereka berdua masuk ke saluran ventilasi sementara Nan memegang otak di satu tangan. Dia menatap gadis itu dan memintanya untuk tetap dekat dengannya. Mereka mulai maju melalui saluran itu dan di sepanjang jalan, gadis itu bertanya kepada Nan apa yang harus mereka lakukan sekarang jika Kota F telah ditinggalkan sepenuhnya. Dia juga menambahkan bahwa virus G yang dikembangkan Nan sangat kuat, tetapi bertanya-tanya apakah itu akan mampu menghadapi senjata api. Nan dengan tenang menjawab bahwa versi terbaru dari virus G akan memungkinkan mereka yang terinfeksi untuk berevolusi dengan kemampuan yang berbeda setelah infeksi awal mereka. Mendengar ini, gadis itu bertanya apakah versi terbaru virus G akan membuat evolusi lebih kuat. Nan menatapnya dan menjawab ya, serta menjelaskan bahwa selain itu, mutan hidup yang mereka cari juga harus memiliki kemampuan khusus. Saat mereka melewati saluran ventilasi, gadis itu secara tidak sengaja menggores pipinya dengan sepotong logam tajam dan mulai berdarah. Namun, dia dengan cepat menyeka darahnya dan kemudian bertanya kepada Nan apakah mereka semua akan mendapatkan kemampuan mereka sendiri setelah terinfeksi. Nan menegaskan bahwa mereka akan mendapatkannya dan juga menjelaskan bahwa setelah versi terbaru virus dia dikembangkan, kemampuan mereka yang terinfeksi akan menguat. Dia juga mengungkapkan kepada gadis itu bahwa mereka mungkin bahkan memperoleh kemampuan kedua atau ketiga. Setelah beberapa menit merangkak melalui saluran ventilasi, asap tiba-tiba mulai memenuhi udara. Saat gadis itu menghirup asapnya, dia menutup matanya dan mulai batuk. Dia bertanya kepada Nan apakah mereka dekat dengan pintu keluar, tetapi Nan tidak merespons. Melihat ini, gadis itu memanggilnya lagi. Ketika dia membuka salah satu matanya, dia melihat Nan berdiri diam dan tidak mengatakan apa-apa. Di depan Nan adalah jalan keluar saluran ventilasi, tetapi tertutup oleh tanaman merambat dengan duri. Setelah beberapa detik, asap mulai hilang, memperlihatkan jalan masuknya. Saat melihat tanaman merambat berduri itu, gadis itu mulai berteriak dan memperingatkan Nan untuk berhati-hati karena apa? Yang ada di depan mereka adalah ular. Nan menenangkan gadis itu dan memberitahu dia bahwa itu bukan ular, melainkan tanaman mutan yang menghalangi jalan keluar saluran ventilasi. Nan memeriksa tanaman merambat berduri itu dan menjelaskan kepada gadis itu bahwa urat pada daunnya adalah Drosera capensis, tanaman karnivora. Nan berpikir dalam hati bahwa daun Drosera capensis akan melengkung ke dalam saat rusak. Dia menatap tanaman merambat itu dan berpikir bahwa jika dia bisa memegang batangnya saat tanaman berkontraksi, mungkin dia bisa keluar dari saluran itu bersama gadis itu. Dia berbalik dan meminta gadis itu untuk mencengkeram kakinya dengan erat karena mereka akan keluar dari saluran ventilasi. Gadis itu agak terkejut mendengar kata-kata Nan, tetapi tetap memutuskan untuk mempercayainya. Jadi dengan satu tangan, Nan meraih salah satu tanaman merambat berduri, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan pisaunya. Dia berkonsentrasi dan kemudian dengan paksa menghujamkan pisau itu ke tanaman merambat berduri tersebut. Kemudian dia melihat ke pintu keluar dan melihat tanaman merambat berduri lainnya mulai bergerak. Dalam hitungan detik, semua tanaman merambat berduri mulai mundur, dan melihat ini, Nan dengan cepat berbalik ke arah gadis itu dan memintanya untuk memegang kakinya dengan erat. Nan memegang otak di dalam wadah dengan satu tangan dan dengan tangan lainnya dia meraih tanaman merambat berduri yang mulai mundur dengan cepat menuju pintu keluar. Gadis itu dengan cepat mencengkeram kaki Nan dan setelah beberapa detik mereka melihat cahaya di ujung saluran ventilasi. Keduanya dengan cepat menyadari bahwa itu adalah jalan keluarnya. Pada saat yang sama, tanaman mutan itu keluar dari saluran ventilasi dan mulai melarikan diri. Nan dan gadis itu keluar dari saluran ventilasi bersama dengan tanaman merambat berduri, tetapi sekarang mereka berada di udara karena kekuatan besar saat mereka keluar. Wadah otak terlepas dari genggaman Nan dan mulai jatuh dengan cepat menuju tanah. Melihat ini, Nan menyadari bahwa otak itu dalam bahaya karena tidak jatuh menuju tanah, melainkan langsung menuju ke mulut tanaman mutan. Otak itu mulai menjerit karena ketakutan dan memohon Nan untuk datang menyelamatkannya. Dia dengan cepat mengeluarkan pisaunya dan dalam sekejap mata memotong tanaman mutan itu menjadi beberapa bagian. Kemudian dia meraih gadis itu dan mendarat di tanah sementara tanaman mutan itu perlahan jatuh di belakang mereka. Gadis itu berhasil meraih wadah otak yang matanya terpejam karena ketakutan. Pada saat itu, beberapa drone mulai mendekati area tersebut. Melihat drone-drone itu, ketiganya tidak berdiri di sana menonton tanpa melakukan apapun saat drone mulai membombardir area tersebut, menciptakan ledakan dan api di mana-mana. Saat menyaksikan adegan
mengerikan ini, gadis itu berpikir bahwa kota itu akan berakhir di neraka. Pada saat yang sama, di Parlemen Negara H, beberapa perwakilan dari berbagai negara datang dan di antara mereka adalah perwakilan dari negara M dan perwakilan dari negara Haji. Perwakilan negara H memberikan pidato yang menginformasikan kepada semua orang bahwa Dewan telah menyetujui resolusi untuk keamanan manusia dan juga mengungkapkan kepada mereka bahwa dalam 3 hari, pengeboman besar-besaran akan terjadi di kota F untuk benar-benar memusnahkan virus T. Mendengar pidato ini, semua orang yang hadir di ruangan itu mulai bertepuk tangan. Melihat ini, perwakilan negara H menatap perwakilan negara M dan memberitahu dia bahwa sekarang semua orang bisa tenang. Perwakilan negara M mulai bertepuk tangan dan kemudian menatap perwakilan negara H dan berpikir bahwa demi mempertahankan posisi mereka benar-benar patuh. Pada saat yang sama, drone mulai membom berbagai area di kota F, menciptakan kekacauan besar sementara Nan dan gadis itu menatap asap dari ledakan. Nan memberitahu dia bahwa segera seluruh kota F akan terlihat seperti ini. Setelah beberapa menit, mereka mencapai gedung apartemen dan Nan mengungkapkan kepada gadis itu bahwa mutan yang mereka cari ada di apartemen ini. Nan menatap gadis itu dan memintanya untuk memimpinnya ke apartemen itu. Sepanjang jalan, gadis itu bertanya kepada Nan apakah dia yakin mereka akan selamat selama 3 hari sebelum drone benar-benar mengebom kota. Nan menjawab tentu saja, tetapi dia juga menambahkan bahwa mereka masih harus meninggalkan kota F untuk melihatnya. Pada saat yang sama, di tepi sungai Qingjong yang sunyi, mayat zombie yang bermutasi mencapai pantai di mana alga mutan mulai memasuki tubuh mereka, secara bertahap menghidupkan mereka kembali. Secara bertahap, setiap zombie yang terinfeksi oleh alga mutan mulai hidup kembali sampai beberapa jam kemudian. Semua mayat zombie yang terinfeksi oleh alga mutan hidup kembali dan mulai bergerak menuju pantai. Pada saat yang sama di hilir di pintu air, alga mutan mulai memanjat dinding pintu air, menyebabkan sistem alarm mulai berbunyi untuk memberitahu semua pekerja tentang deteksi sumber kontaminasi hidup. Secara bertahap, lebih banyak alga mulai memanjat dinding pintu air, menyebabkan sistem alarm memperingatkan para pekerja tentang kelebihan beban sistem. Setelah beberapa menit, alga melewati dinding pintu air, menyebabkan sistem mulai memercikan api karena kelebihan beban. Pada saat yang sama, di rumah mewah di tepi sungai di kota F, tempat pesta pribadi sedang berlangsung, salah satu pria mengangkat gelasnya dan memberitahu teman-temannya bahwa konsorsium 4 bintang akhirnya akan meledakkan kota F. Pria itu juga menambahkan bahwa dia cukup kesal karena kota berada di hulu dan dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena suara ledakan. Salah satu temannya memberitahu dia bahwa seorang ahli bernama Nan telah mengatakan bahwa virus akan menyebar ke seluruh dunia. Dia juga menambahkan bahwa virus tersebut bahkan belum meninggalkan satu kota pun. Temannya menatapnya dan memberitahu dia bahwa dia bukan ahli, melainkan penipu. Kemudian semua orang mulai menikmati pesta, tetapi beberapa menit kemudian lampu padam, mengejutkan semua orang. Pria itu berbalik dan bertanya kepada tamu lain siapa yang mematikan saklar listrik. Pria itu memutuskan untuk bangkit dari kursinya dan khawatir bahwa itu bukan kerusakan karena dia telah membayar banyak uang untuk menyewa tempat ini. Pria itu mulai berjalan dan merasa kecewa. Dia memutuskan untuk memeriksanya. Perlahan-lahan bergerak melalui sirkuit listrik. Setelah beberapa detik, dia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Di depannya ada sekumpulan zombie yang perlahan mulai menyadari kehadirannya. Pria itu dengan cepat berbalik dan mulai gemetar melihat begitu banyak zombie. Semua zombie mulai mengejarnya dan saat dia melarikan diri, dia memberitahu pertamu lain tentang munculnya mayat hidup. Pada saat itu, salah satu zombie menggigit lehernya dengan keras, menyebabkannya jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, dua pria yang berada di dekatnya juga mulai berlari dan berteriak, memperingatkan yang lain tentang invasi zombie di rumah mewah tersebut. Beberapa zombie mulai berpesta dengan mayat pria yang menyewa rumah mewah itu, sementara yang lain mulai mengejar para tamu yang tersisa. Pada saat yang sama di area Universitas Kota F, Nan dan gadis itu tiba di apartemen tempat mutan berada. Gadis itu mengintip dari sudut. Setelah memeriksa area tersebut, dia secara diam-diam mulai bergerak menuju gang. Setelah beberapa menit, dia kembali ke Nan dengan ekspresi ketakutan, memberitahu dia bahwa area ini penuh dengan zombie. Pada saat itu, seekor zombie muncul di belakang gadis itu dan mulai maju dengan kecepatan penuh. Nan dengan cepat menyadari kehadiran zombie itu dan tepat sebelum zombie itu bisa menyerang gadis itu, Nan turun tangan dan dalam sekejap mata memenggal kepala zombie itu, meninggalkan baik otak di dalam wadah maupun gadis itu tidak bisa berkata-kata. Nan menatap gadis itu dan dengan tenang memintanya untuk lebih berhati-hati dan juga menasihatinya untuk hanya menembak jika benar-benar diperlukan. Nan dan gadis itu mengeluarkan senjata mereka dan mulai bergerak secara diam-diam di jalan. Di depan mereka ada dua drone yang memantau area tersebut. Nan memberitahu gadis itu bahwa di seberang jalan ini ada perumahan sewaan umum dan gedung yang mereka cari berada di tepi barat. Sementara Nan memegang pisau di satu tangan dan wadah dengan otak di tangan lainnya, dia menjelaskan kepada gadis itu bahwa ada jumlah drone yang luar biasa tinggi di area itu, jadi dia menyimpulkan bahwa pasti telah terjadi sesuatu. Gadis itu sedikit bingung dengan kesimpulan Nan, bertanya kepadanya apakah dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana. Mata Nan mulai berbinar saat dia menjelaskan bahwa ada kawanan drone di area itu dan dia juga bertanya apakah ada rute lain. Gadis itu menunjuk ke gang di belakang mereka dan memberitahu Nan bahwa mereka hanya bisa berkeliling dari luar kampus universitas, tetapi dia menambahkan bahwa jalan ini akan jauh lebih panjang. Nan menatap gang itu dan memberitahu gadis itu bahwa mereka tidak bisa melakukan itu karena ada gangguan psikis yang menggunakan kemampuan untuk mengganggu drone pria. Dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka bisa keluar tanpa masalah. Dia juga menjelaskan bahwa jika jaraknya bertambah, mungkin cairan nutrisi untuk otak tidak akan cukup. Mendengar ini, gadis itu menjadi waspada dan menjawab bahwa mereka harus mengambil jalan ini dan jika mereka bertemu dengan kawanan drone, mereka harus langsung melewati
menikmatinya. Dia juga meminta Nan untuk tidak mengkhawatirkannya jika sesuatu terjadi. Nan mulai mengikuti gadis itu dan memintanya untuk menyimpan senjatanya karena ada kemungkinan mereka akan menghadapi konfrontasi yang sulit nanti di mana dia benar-benar perlu menembak. Mendengar ini, gadis itu mulai meragukannya. Pada saat yang sama di sebuah apartemen tempat ada beberapa zombie, gadis kecil mutan itu sedang duduk di samping mayat zombie yang telah dia bunuh menggunakan tentakel yang muncul dari tubuhnya. Gadis kecil itu memegang radio. Dia menyalakan radio dan mendengar bahwa kota F tidak lagi memiliki korban selamat, jadi dalam 3 hari, konglomerat 4 bintang akan meluluhlantakkan kota F dengan bahan peledak. Mendengar berita ini, gadis kecil itu menjadi marah dan memecahkan radio menjadi potongan-potongan dengan tangannya. Kemudian dia mulai melayang di udara menggunakan tentakelnya dan berpikir untuk membunuh hal-hal buruk. Dia meninggalkan apartemen dan berpikir lagi tentang membunuh hal-hal buruk. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik karena dia menyadari sesuatu. Dia memulurkan tentakelnya dan menancapkannya ke gedung, mampu merasakan kehadiran mutan. Dia pikir mereka adalah kawan dengan kemampuan yang kuat. Tanpa ragu, dia memasuki apartemen lain dan melompat keluar jendela. Pada saat yang sama di jalan warung makan, Nan, Otak, dan gadis itu dikelilingi oleh kawanan zombie. Nan dan gadis itu mengeluarkan senjata mereka dan perlahan-lahan zombie mulai mendekati mereka. Nan berdiri membelakangi gadis itu dan segera mengubah ekspresinya, bersiap untuk bertarung melawan kawanan zombie. Nan menatap gadis itu dan memintanya untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat dan juga memintanya untuk mengikuti dengan dekat di belakangnya. Tanpa berpikir 2 kali, gadis itu setuju dan pada saat itu, salah satu zombie mulai menyerangnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkannya mengarahkan pisaunya ke arah zombie untuk melindungi dirinya sendiri. Namun pada saat itu, tepat sebelum zombie bisa menyerang, Nan berbalik dan memotong lehernya menggunakan pisau, meninggalkan gadis itu dan Otak tidak bisa berkata-kata. Melihat kawan mereka telah jatuh, 3 zombie mulai mendekati mereka, tetapi tepat sebelum mereka bisa melakukan apapun, Nan menggunakan pisau dan mengakhiri hidup mereka dengan beberapa potongan cepat. Kemudian dia berbalik dan memerintahkan gadis itu untuk lari. Keduanya mulai berlari dan kawanan zombie mulai mengejar mereka. Melihat ini, gadis itu mengeluarkan senjatanya dan berbalik lalu menembakkan 3 tembakan, tetapi tembakan itu tidak membunuh zombie tersebut. Dia mulai berlari lagi dan memberitahu Nan bahwa dia hanya memiliki 9 peluru tersisa. Sementara Nan menatap pisaunya, dia memberitahu gadis itu bahwa zombie-zombie ini tampaknya semakin kuat. Pada saat yang sama, beberapa zombie mulai mendekati toko serba ada, menyebabkan semua zombie di area tersebut juga mendekati toko serba ada itu sementara mereka berdua berlari. Gadis itu memberitahu Nan bahwa zombie-zombie berkumpul di sana, dan dia juga mengungkapkan bahwa masih ada korban selamat. Saat Anda naik ke lantai atas, Nan mendadak berhenti dan memutuskan untuk memeriksa lantai 1 terlebih dahulu. Di sana, 3 orang penyintas tampak ketakutan setengah mati. Secara kebetulan, seorang gadis dan remaja laki-laki sedang mengintip dari jendela. Tepat saat itu juga, Nan dan gadis itu mendobrak jendela untuk masuk ke dalam ruangan, membuat ketiga penyintas tersebut terkejut sekaligus ngeri melihat ekspresi di wajah mereka. Melihat raut ketakutan para penyintas, Nan mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ia bisa membawa mereka ke tempat yang aman. Ia juga meminta mereka agar patuh pada instruksinya jika ingin bertahan hidup. Tiba-tiba, seekor zombie mendobrak pintu hingga hancur dan masuk ruangan, lalu bergerak maju menerjang para penyintas. Melihat zombie itu, salah satu penyintas panik dan berteriak bahwa mereka semua akan mati sekarang juga. Namun, sungguh di luar dugaan, dalam sekejap mata Nan menusuk leher zombie itu dengan pisaunya, menghabisinya dalam hitungan detik dan membuat ketiga penyintas itu terpana. Tak lama kemudian, gerombolan zombie di area tersebut mencapai minimarket dan mulai mendorong kaca jendela. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, kaca itu tidak kuat menahan beban hingga akhirnya pecah, membiarkan semua zombie masuk ke dalam. Nan mendengar suara kaca pecah dan segera meminta gadis itu untuk membawa semua penyintas naik ke atap, memberitahunya bahwa bangunan tersebut telah disusupi zombie. Meskipun terkejut, gadis itu tidak ragu sedikit pun dan langsung menjalankan perintahnya. Dalam hitungan detik, para zombie berhasil mencapai ruangan tempat Nan telah bersiaga dengan senapan mesin di tangannya. Perlahan, para zombie mulai masuk ke ruangan itu. Melihat pemandangan tersebut, Nan segera menarik pelatuk dan mulai menghujani pintu masuk dengan tembakan. Setelah membawa para penyintas ke atap, gadis itu keluar melalui jendela dan meminta Nan untuk segera menyusul. Perlahan-lahan, sambil terus menembak, Nan mundur ke arah jendela sementara gadis itu membantu penyintas terakhir untuk memanjat ke sisi lain bangunan. Di sisi lain, para zombie mulai menumpuk satu sama lain. Tiba-tiba, salah satu zombie berhasil memanjat ke atap, membuat gadis dan para penyintas lainnya ketakutan. Salah satu penyintas mengira ajal mereka sudah dekat, tetapi pada momen kritis itu, Nan muncul dan menusuk kepala zombie tersebut, mengakhiri hidupnya. Ia kemudian naik ke atap dan menarik pisau yang tertancap di kepala zombie itu, membuatnya jatuh ke tanah. Nan terpaku sejenak menatap bangkai zombie yang baru saja ia bunuh. Gadis itu segera meminta semua orang untuk berlari karena mereka harus segera pergi dari tempat itu. Mereka semua menurutinya dan mulai berlari. Setelah berlari selama beberapa menit, gadis itu melihat ujung atap bangunan yang awalnya membuatnya bingung. Namun setelah mencapai tepian, ia pun terdiam 1000 bahasa. Setelah beberapa saat, yang lain pun sampai, dan gadis itu memberitahu mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Atap bangunan terdekat jaraknya beberapa meter jauhnya. Saat gadis itu menengok ke bawah, ia melihat lantai yang dipenuhi oleh zombie. Tiba-tiba, sebuah drone datang ke lokasi tersebut, mendeteksi keberadaan gadis itu, dan langsung menandainya sebagai target. Menyadari hal itu, sang gadis panik dan memperingatkan yang lain akan kehadiran drone tersebut. Nan mengambil sebuah batu dan menatap ke arah drone itu, lalu mengambil ancang-ancang dan melemparnya dengan sekuat tenaga hingga batu itu menghancurkan drone tersebut, membuat semua orang terkesima. Ia memberitahu yang lain
warning bahwa mereka telah ditemukan oleh drone. Saat itu juga, semua orang menatap ke bawah dan melihat para zombie mengangkat tangan ke langit, seolah ingin menangkap sesuatu. Nan segera menyadari situasinya dan berkata pada gadis itu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, tentakel tajam menghantam atap dan lantai, menghancurkan segalanya di bawah. Saat Nan dan gadis itu menengadah ke langit, mereka melihat gadis mutan melayang di udara berkat tentakel tajamnya. Gadis mutan itu tidak menunjukkan emosi apapun dan mulai menatap mereka dengan dingin. Nan pun membalas tatapan itu. Nan segera merasa tegang karena menyadari bahwa tingkat mutasi gadis mutan itu sangat tinggi. Ia menatap otak di dalam wadah dan bertanya apakah ini organisme mutan yang ia bicarakan. Karena otak itu tidak merespons, ia memanggilnya kembali dan setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa organisme itu sedang tidur akibat penggunaan kemampuan supranatural yang berlebihan. Nan memandang gadis mutan itu dan bertanya apakah dia bisa mengerti apa yang ia katakan. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak tahu apakah gadis itu memiliki kecerdasan. Ia berpikir jika mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka harus melumpuhkannya dengan kekerasan. Gadis mutan itu menatap Nan dan mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang. Ia menambahkan bahwa ada bau darah yang kuat di tangan Nan dan karena itulah ia tahu Nan telah membunuh seseorang. Mendengar perkataan gadis mutan itu, para penyintas menjadi bingung dan ketakutan. Sementara Nan segera mulai bertanya-tanya apa maksudnya. Nan menjawab bahwa mereka sekarang hidup di dunia pasca apokaliptik dan mengungkap kebenaran dengan menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat sampai saat ini kemungkinan besar tangan mereka memang berlumuran darah karena telah merenggut banyak nyawa manusia. Saat itu, gadis mutan itu menjawab tidak pada Nan, lalu menunjuk ke arah gadis pendamping Nan dan menjelaskan bahwa dialah yang dimaksud. Mendengar ini, gadis itu menjadi bingung. Gadis mutan itu mengambil posisi menyerang dan memberitahu Nan bahwa rekannya telah membunuh seseorang. Itulah sebabnya ia menganggapnya sebagai orang jahat. Gadis mutan itu mengaktifkan kekuatannya dan menyerang gadis itu dengan tentakel tajamnya. Setelah beberapa detik, gadis itu menyadari serangan tersebut tidak mengenainya dan membuka matanya. Ia kagum melihat Nan telah menyelamatkannya dengan menangkap tentakel tajam itu menggunakan tangannya. Nan memegang tentakel itu dengan erat, lalu bertanya pada gadis mutan itu bagaimana dia bisa menilai siapa yang baik dan siapa yang jahat hanya karena hal itu. Gadis mutan itu memeluk dirinya sendiri dan mulai bergumam bahwa ia ingin membunuh orang-orang jahat. Kemudian, ia menyerang Nan, menganggapnya juga sebagai orang jahat karena melindungi gadis tersebut. Tentakel tajam gadis mutan itu menghantam langit-langit dan lantai bangunan, memisahkan Nan dan gadis itu dari para penyintas lainnya. Gadis itu ketakutan melihat kekuatan gadis mutan tersebut. Nan mengambil posisi bertahan dan merasa tegang, berpikir bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini atau mereka semua akan mati. Nan dengan cepat bergerak ke arah gadis mutan itu, lalu mengumpulkan momentum dan mengepalkan tinjunya, menyalurkan seluruh kekuatannya. Ia mengerahkan serangan ke arah gadis mutan itu dan melepaskan kekuatannya, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang dan meninggalkan jejak kehancuran. Nan segera berbalik dan meminta gadis itu untuk segera lari. Ia juga memintanya untuk membawa para penyintas serta adik perempuannya yang berbentuk otak itu. Gadis itu menatap wadah otak dan kotak slow, ragu apakah ia benar-benar harus pergi. Melihat keraguan itu, Nan mendesaknya untuk memanfaatkan momen ini dan lari secepat mungkin. Namun, saat itu juga, tentakel tajam yang dikendalikan oleh gadis mutan itu menyerangnya dari belakang, menembus perutnya. Tentakel itu kemudian mengangkat tubuh Nan, membuat gadis itu hanya bisa terpaku melihatnya. Gadis mutan itu melemparkan tubuh Nan ke angkasa, membuatnya jatuh menghantam tanah. Beberapa detik kemudian, gadis mutan itu memanfaatkan kondisi Nan yang tak berdaya untuk menyerang lagi. Namun, ia terkejut melihat apa yang terjadi. Nan bangkit dengan tubuh yang bersinar hijau dan dengan senyum di wajahnya, ia mencabut tentakel tajam yang menembus dadanya. Ia mengatakan pada gadis mutan itu bahwa dia sangat spesial dan mengungkapkan bahwa ia tahu tubuhnya kompatibel dengan virus tersebut. Ketegangan memenuhi udara saat gadis mutan dan Nan saling berpandangan. Saat itu, sebuah drone mulai merekam gadis mutan itu. Di saat yang sama, asisten dari konsorsium Bintang 4 datang ke kantor perwakilan dan menunjukkan rekaman drone tersebut. Saat melihat gadis mutan itu, sang perwakilan tampak terkejut karena baru beberapa hari berlalu. Sesuatu seperti ini sudah muncul di kota F. Asistennya juga memberitahu tentang hilangnya komunikasi dengan area perumahan di dekat sungai di kota F dan bertanya apakah mereka harus menyelidiki area tersebut. Sang perwakilan menutup laptopnya, menatap asistennya, dan mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah mempercepat proses persetujuan pembelian bom pembakar dari negara M. Ia meminta asistennya untuk tidak membuang waktu di tempat lain. Asistennya menyetujui permintaannya, dan sang perwakilan mulai tersenyum, mengungkapkan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan yang bisa menjadi penyelamat dunia ini. Ini adalah akhir dari video ini. Jika Anda ingin melihat bagian ketiga, jangan lupa untuk berlangganan dan berkomentar. Gadis Mutan.